Bab ke-191. Telepon dari Yusuf. Alarm berbunyi dengan sangat kerasnya, sehingga membuat Ayunda seketika langsung terbangun. Saat melihat jam di dinding, ia begitu kaget hingga langsung meloncat dari kamar tidurnya, karena melihat jam yang menunjukkan pukul 5 subuh. Itu artinya ia terlambat untuk melakukan sholat subuh. Namun Ayunda tetap melakukannya, karena tak ingin meninggalkan sholat, walau terlambat sekalipun. Kemarin malam karena terlalu keras belajar, sehingga Ayunda ketiduran sambil membaca seluruh isi buku yang materinya akan keluar saat ujian nanti. Cepat-cepat Ayunda bersiap membersihkan diri dan langsung sholat subuh. Setelah itu ia menyiapkan bukunya kembali, karena ia perlu membawa buku sebab mata pelajaran yang keluar hari ini ada 2. Karena melihat waktu masih lama, membuat Ayunda ingin belajar lagi, agar lebih hafal tentang materi yang akan diujikan nanti. Ia berharap, semoga kisi-kisi yang gurunya berikan itu benar-benar akan keluar, dan akan memudahkan siapa saja mendapat nilai yang sempurna. Tak hentinya ia membaca, hingga waktu semakin berlalu, dan ia pergi ke bawah untuk sarapan bersama. Saat ia turun dari lantai atas, aroma makanan yang sang bunda masak itu menggugah seleranya. Membuat Ayunda sangat tergugah, dan langsung menyendok nasi ke piring. Namun sang bunda menghentikan aksi Ayunda. "Nanti dulu Ayunda, tunggu yang lain turun sebentar. Tak baik yang muda mendahului makan, sabar aja ya nak." Tutur bunda pelan, dan Ayunda mengangguk patuh. Dirinya terlarut melihat bundanya masak, hingga sang bunda tertawa melihat perilaku Ayunda. "Cantik sekali anak bunda. Haha, Ayunda, apakah hari ini memang berencana untuk berdandan seperti ini?" Pertanyaan bunda membuatnya bingung. Ayunda hanya merasa gak ada yang salah dari dandanannya ini, dan ia berdandan seperti biasa. "Memangnya ada apa bunda? Aku setiap hari selalu seperti ini kan?" tanya Ayunda memastikan. "Tidak. Hari-hari biasa kamu gak berpakaian seperti ini. Dasar genit, seperti ayahmu," ujar bunda sambil menahan tawa. Ayunda hanya mengernyit. Ia tetap saja tidak mengerti apa yang bundanya katakan. Ia melihat dandanannya di kaca, dan tak menemukan keanehan itu. "Memangnya kenapa sih bunda? Apa ada dandananku yang salah? Cepat katakan saja." Ayunda sudah tak sabar ingin mengetahui apa itu. Namun bunda tetap saja tertawa, seolah-olah ada yang salah dengan dandanan Ayunda kali ini. "Astaga nak, apa kamu lupa memakai cadarmu? Cepat, sebelum banyak yang datang kamu kembali saja ke atas. Lagi pula hari masih sangat pagi kok. Bahkan biasanya kamu baru selesai mandi jam segini. Cepat sana." Menyadari hal itu, Ayunda hanya bisa tertawa dengan tingkahnya sendiri yang gak masuk di akal. Ia kemudian berlari naik ke atas. "Ais, bisa-bisanya aku lupa dengan hal sepenting ini. Astaga Ayunda," gumamnya pada diri sendiri. Dengan segera Ayunda memakai cadarnya kembali, dan segera turun untuk melaksanakan sarapan pagi dengan keluarga tercintanya ini. Tumben Ayunda baru datang terkahir. Biasanya selalu datang lebih dulu di Bandung yang lain, dan langsung mengambil nasi agar tak terlalu panas saat dimakan. Ucapan ayahnya membuat Ayunda kikuk. Ia hanya bisa meringis dan tertawa. Sedangkan ibunya kini hanya tersenyum saja,
dan sesekali melirik Ayunda sambil menggelengkan kepala. Ayunda sendiri juga menertawakan dirinya yang hari ini sangat ceroboh, hingga membuatnya malu sendiri. Kini satu keluarga itu makan bersama dengan lahap. Sesekali sarapan pagi kali ini diselingi dengan candaan kecil dari sang ayah sebagai pemecah keheningan. Tentu saja Arjun dikecualikan, karena ia sungguh tak tertarik dengan joke bapak-bapak yang menurutnya sangatlah absurd dan aneh. Sepanjang makan Arjun hanya tertawa kecil saja, tak ikut komen, dan juga tak menimbrung. Entah kenapa hari ini waktu berlalu begitu lambat, hingga rasanya jam masih menunjukkan pukul 6 pagi. Padahal Ayunda ingat bahwa dirinya bangun jam 5, dan setelah itu mengerjakan banyak hal. Bisa-bisanya dalam kurun waktu 1 jam saja Ayunda selesai. Jika ia menceritakan ini mungkin saja sang bunda tak percaya. Karena Ayunda memang dikenal dengan seseorang yang paling lambat jika dalam hal berdandan, walau hanya berdandan kecil ala kadarnya. Tring, tring, tring. Bunyi ponsel Ayunda dalam tas ranselnya berbunyi keras, hingga ia tertawa canggung di hadapan keluarganya. "Dari siapa Ayunda?" tanya sang bunda. Ayunda mengeluarkan ponsel itu dari tas ranselnya, melihat username yang terpampang di layarnya, dan sedikit terkejut. Itu bunda? Kak Yusuf menelponku." Mendengar itu kedua mata orang tuanya berbinar terang. Ia ikut senang jika sang anak mulai akrab dan dekat dengan calon suaminya kelak. "Ya sudah, angkat saja. Siapa tahu penting kan?" ujar Yongki semangat. Ayunda hanya tersenyum. Ia kemudian izin keluar untuk mengangkat telepon. "Lihatkah sayang, anak kita sudah dewasa," puji Yongki bangga. "Ya, sepertinya mereka mulai dekat. Ini hal yang baik bukan?" ujar yang bunda lagi, dan ayahnya hanya mengangguk dengan bahagia. Melihat adegan ini membuat Arjun menghela nafasnya pasrah. Ia tahu jika adiknya sangat spesial dan unik, hingga banyak yang menyukainya bahkan teman-temannya sendiri sekalipun. Arjun tak tahu lagi harus berkata apa, karena sungguh ia tahu siapa saja yang menyukai adiknya, dan punya firasat tentang seseorang yang Ayunda sukai. Sebenarnya ia sudah tahu, namun belum terlalu yakin, karena Ayunda sendiri memang seseorang yang jarak ditebak. Arjun hanya bisa berdoa yang terbaik saja untuk adiknya. Selebihnya biar Tuhan yang mengatur. "Halo, assalamualaikum," tanya Ayunda pada seseorang di seberang sana. "Ya, waalaikumsalam. Maaf aku melamun, Ayunda ini aku Yusuf," ujar seorang pria yang ternyata Yusuf. "Iya, aku tahu ini Kak Yusuf. Ada apa?" tanya Ayunda pelan. Tidak. Aku hanya ingin bertanya, bagaimana kabarmu?" "Alhamdulillah aku baik. Kak Yusuf sendiri bagaimana? Apakah kuliahnya lancar?" tanya Ayunda manis dengan suara yang indah. "Alhamdulillah lancar. Aku menelpon hanya ingin mendengar suaramu saja," jawab Yusuf. Ayunda hanya mengernyit saja. Bingung harus merespon bagaimana. Iya. Baiklah Kak, aku tidak bisa telepon berlama-lama karena sebentar lagi harus berangkat sekolah. Pamit Ayunda sopan. Iya, maaf mengganggu waktumu. Ya sudah semangat ujiannya ya. Titip salam pada orang tuamu Ayunda.
Semangat belajar ya. Yusuf memberinya semangat. Iya Kak Yusuf, terima kasih. Maaf ya, teleponnya harus Ayunda tutup sekarang. Jangan lupa jaga diri. Ayunda sebenarnya terkejut kala Yusuf tahu kalau dirinya saat ini sedang ujian. Terima kasih Ayunda, aku hanya ingin mendengar suaramu saja. Aku akan tenang setelah mengetahui kondisimu ternyata baik. Assalamualaikum. Pamit Yusuf. Waalaikumsalam. Ujar Ayunda lalu menutup teleponnya. Nak Yusuf bilang apa? Tanya sang bunda saat Ayunda berus aja sampai. Kak Yusuf titip salam pada kalian, itu saja. Ujar Ayunda malu mengatakan ini di hadapan keluarganya. Tidak mungkin, pasti Yusuf mengatakan sesuatu kan? Goda sang ayah, berhasil membuat Ayunda merasa malu. Tidak seperti yang kalian duga. Sudahlah, Ayunda berangkat dulu. Assalamualaikum. Ujar Ayunda berlalu setelah bersalaman dengan wajah memerahnya. Kedua orang tuanya hanya tertawa saja melihat itu. Padahal Ayunda sebenarnya memerah karena malu saja, tak lebih.